الله وما أنا من Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baik, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita kembali melanjutkan pembahasan dari Lumatul I'tiqad karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kita pada pertemuan sebelumnya membahas perkataan dari Imam Ahmad tentang bagaimana kita beriman kepada dalil, kita tidak mentakwil atau tidak menyelewengkan maknanya, kita tidak menolaknya, ya, dan kita tidak mengubah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan yang kedua dari para imam ini adalah perkataan dari Imam Syafi'i yang kita kemarin telah menyinggungnya. Kita lihat kembali perkataan Imam Syafi'i. Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu menyatakan, amantu billah wa bima jaa 'anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah dan apa yang datang dari Allah sesuai dengan kehendak Allah atau sesuai dengan keinginan Allah. Wa amantu bi rasulillah wa bima jaa 'an rasulillah ala muradi Rasulillah, dan aku beriman kepada Rasulullah dan dengan apa yang Rasulullah itu bawa dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perkataan ini dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Syekh bahwasanya ini bentuk beriman secara umum. Ini adalah bentuk beriman secara mujmal, secara umum. Kita menyikapi dalil-dalil tentang masalah iman, tentang masalah hukum, kita sikapi seperti itu. Yang datang dari Allah kita imani, yang datang dari Rasul kita imani. Apa yang Allah bawa kita imani, apa yang Rasul bawa kita imani. Kemudian apa yang Allah itu inginkan dengan tafsiran tersebut kita imani, dan apa yang Rasulullah SAW juga inginkan dengan perkataannya juga kita imani. Maka ini dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Syekh tadi, ini adalah bentuk beriman secara mujmal. Bentuk beriman secara mujmal, beriman secara umum. Yang ini juga beliau katakan, hadza yaqtadi tamamut taslim. Ini bentuk kepasrahan seorang hamba, seorang muslim pada Allah. Jadi dia pasrah sekali. Oh, seperti ini kok dalilnya. Oh, seperti ini toh dalilnya. Saya harus imani seperti ini. Iya. Maka dia benar-benar pasrah pada Allah Subhanahu wa taala ketika datang dalil tersebut. Dia tidak pakai main logikanya, tidak pakai main perasaannya, tidak pakai main enak pada tidak enak pada yang lainnya, tidak. Dia terima semua apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasul, apa yang Allah itu bawa, apa yang Rasul itu sampaikan sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya, maka dia bentuk beriman seperti itu. Maka kalau kita lihat ini sebagian, kata Syekh Shalih Al-Syekh, beliau katakan sebagian ahli takwil. Ahli takwil itu berarti yang selewengkan makna. Ingat, dari kalangan yang menolak nama dan sifat itu ada yang namanya Asy'ariyah. Ya, itu diambil Asy'ariyah, ini diambil dari pemimpinnya yaitu Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya, diambil dari pemimpinnya yaitu Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang sebenarnya Abul Hasan Al-Asy'ari ini adalah seorang Mu'tazilah. 40 tahun dia itu berpaham Mu'tazilah. Kemudian setelah 40 tahun belum berada jalan yang lurus lagi, masuk pada pemikiran Maturidiyah. Ya, sering kita dengar kiai-kiai menyebut Maturidiyah, yaitu pemikirannya hampir sama dengan Mu'tazilah. Artinya dalam masalah nama dan sifat Allah itu menyimpang. Kalau Mu'tazilah itu menetapkan nama, sifat ditolak. Kemudian baru
di akhir-akhir hidupnya, walaupun para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini, namun yang tepat Abul Hasan Al-Asy'ari itu bertobat. Kitab terakhir yang dia tulis yaitu kitab Al-Ibanah. Di situ dia bantah perkataan-perkataan dari Mu'tazilah. Dia katakan bahwasanya di antara pemikiran Mu'tazilah, mereka itu menolak sifat-sifat Allah. Maka di akhir hidupnya Abul Hasan Al-Asy'ari ini bertobat. Kembali pada, dikatakan oleh para ulama, dia kembali pada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kembali kepada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Artinya akidahnya sama dengan akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Dan di penutup dari kitab Al-Ibanah, dia lebih tegaskan lagi tentang rujuknya dia dari perkataan-perkataannya yang dulu. Nah, kalau Al-Asy'ari itu punya keyakinan sebagian sifat ditetapkan. Dia tidak tolak semua, namun cuma menerima 20 sifat yang mungkin. Ya, 20 sifat yang mungkin bagi Allah. Yang dahulu kita itu dapat, ya, ada qiyamuhu bi nafsihi, mukhalafatul lil hawaditsi, dan seterusnya. Ini cuma dibatasi pada 20 sifat. Bagaimana dengan sifat-sifat Allah yang lainnya? Maka nanti mereka takwil. Misalnya pada kalimat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman yaitu Allah menetap tinggi di atas arsy. Maka karena tidak ada dalam sifat 20, tidak ada dalam sifat 20, maka sifat istiwa ditakwil, diselewengkan, dibawa maknanya cari di sifat 20 mungkinnya yang mana. Maka cuma dibatasi ini saja. Maka Asy'ariyah kalau dilihat dari sisi mendingnya masih mending, namun nggak berani. Ya, Asy'ariyah itu masih mending, namun nggak berani. Kalau Jahmiyah, wah itu jantan sekali. Nama ditolak, sifat ditolak. Kalau Mu'tazilah, ya nama diterima, sifat tidak diterima. Namun kalau Asy'ariyah, dia agak sedikit ya ragu-ragu. Wah ini mau menerima semua, nama diterima semua. Namun kalau berkaitan dengan sifat, tidak diterima semuanya. Cuma hanya sifat 20 saja. Maka sifat-sifat yang lain, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah memiliki tangan, Allah memiliki sifat-sifat yang lain yang tidak ada dalam sifat 20, nanti ditakwilkan atau diselewengkan pada sifat 20. Ya, ini tentang penyimpangan dari Asy'ariyah. Walaupun punya penyimpangan-penyimpangan yang lainnya lagi. Yang jelas, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu menyatakan bahwasanya ketika ada yang bertanya kepada beliau apakah Asy'ariyah ini masuk dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau katakan, wong penyimpangannya banyak dalam masalah ini, kalian itu nganggap sama, tidak bisa, ya maka kita tidak bisa menyatakan bahwasanya mereka mengikuti manhaj salaf. Jadi artinya Asy'ariyah ini yang banyak disinggung oleh para ulama di sini, oleh perkataan Imam Syafi'i, perkataan Imam Ahmad bertentangan. Namun mereka jadikan dalil dari perkataan Imam Syafi'i tadi. Mereka katakan bahwasanya karena Imam Syafi'i itu mengatakan bahwasanya amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah, ya, aku beriman juga kepada apa yang Allah itu sampaikan, apa yang Allah itu bawa. Kemudian aku beriman juga kepada sesuai dengan apa yang Allah itu kehendaki. Nah, sebagian ahlu takwil itu menyatakan bahwasanya yang dimaksud di sini berarti kita serahkan semua makna pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya melakukan tafwid. Ya, padahal sudah kita tegaskan kemarin, tafwid atau menyerahkan seluruh makna kepada Allah Subhanahu wa taala keliru. Yang benar yang ada cuma menyerahkan kaifiyat atau hakikat dari sifat Allah, itu diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dari perkataan Imam Syafi'i ini kita lihat wa ala hadza darajas salaf wa aimatul khalaq radhiyallahu anhum. Dari prinsip inilah salaf itu berjalan dan juga para ulama khalaf. Jadi ada ulama salaf, ada ulama khalaf. Kalau ulama salaf yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kalau dikatakan khalaf di sini katakan oleh Syekh Shalih Al Fauzan yaitu
Khalaf yang dimaksud man jaa ba'da salaf mimman sara ala nahjihim. Khalaf yang dimaksud di sini adalah siapa saja yang datang setelah salaf. Berarti setelah kurun mufaddalah, setelah kurun yang terbaik, yaitu setelah kurun para sahabat. Karena di masa kurun para sahabat mereka tidak mentakwil nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika tahu nama Allah seperti ini, sifat Allah seperti ini, mereka terima langsung. Seperti yang Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan. Ya, seperti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad nyatakan dalam perkataan mereka di sini. Mereka terima. Enggak ada dari para sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud ketika mendengar ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, wah kita palingkan makna istiwa itu kepada istaula, berkuasa. Allah berkuasa pada arsy-Nya. Tidak ada Ibnu Abbas itu mentakwilkan, menyelewengkan makna ke makna itu. Yang ada mereka terima maknanya, sudah pahami maknanya, ya imani seperti itu dan tidak mentakwilkan sama sekali. Jadi kalau khalaf yang dimaksud apa di sini? Yang mengikuti para salaf, hidup setelah salaf, yang mengikuti para salaf dahulu dan mengikuti cara mereka beragama, mengikuti manhaj mereka. Jadi mazhabnya yang khalaf di sini bukan khalaf yang buat bid'ah-bid'ah yang baru, yang buat ajaran-ajaran yang baru, yang buat tuntunan-tuntunan yang baru. Namun khalaf yang dimaksudkan sini adalah khalaf yang mengikuti salaf terdahulu. Ya, jadi tetap mengikuti mazhab salaf. Dan memang setiap zaman akan selalu ada yang berpegang teguh dengan kebenaran. Sebagaimana kata Nabi SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati alal haqq zahirin la yadurruhum man khazalahum wa la man khalafum hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala. Itu dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga disebutkan oleh Imam Muslim dan Abu Daud dari hadis Thauban. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah lepas di setiap zaman itu akan selalu ada dari umatku yang tetap ada yang berpegang teguh pada kebenaran. Adakah yang berpegang teguh di atas kebenaran di tahun 40-an, di tahun 60-an, di tahun 70-an, 80-an di Indonesia? Ada yang berpegang teguh dengan kebenaran tersebut. Karena Nabi katakan tadi, setiap waktunya akan ada dari umatku yang berpegang teguh pada kebenaran, yang akan berpegang teguh sesuai dengan apa yang Nabi SAW tuntunkan. La yadurru man khazalahum, tidak membahayakannya orang-orang yang menghinakannya dan juga orang-orang yang menyelisihinya belakangan sampai perintah Allah Subhanahu wa taala itu datang. Jadi ada khalaf itu artinya belakangan, yang mengikuti manhaj salaf sampai datang hari kiamat. Yang mengikuti manhaj salaf sampai datang hari kiamat. Sampai-sampai di sini Syaikh Fauzan itu mengatakan wala takhlul ard walillahil hamd minhum. Di setiap permukaan bumi selalu ada orang-orang seperti ini, yaitu yang berpegang teguh di atas kebenaran. Entah dia di Amerika, entah dia di Eropa, entah dia di Indonesia, di Asia, ada saja orang-orang seperti ini. Ya mungkin dia di tengah-tengah keterasingan, bisa jadi dia di kampungnya, ya bisa jadi dia di kampusnya, ya dia cuma seorang diri. Namun tetap ada orang-orang seperti ini zaman demi zaman. Bahkan dikatakan oleh Syekh Shalih di sini, di setiap permukaan bumi itu selalu ada orang yang berpegang teguh dengan kebenaran seperti itu. Beliau katakan li'annahum yakumuna bin nashri hadzal din. Mereka itulah yang menegakkan agama ini, menyebarkan agama ini. Wa yablughuna hadzal din ba'da salafis salih. Dan merekalah yang menyampaikan ajaran agama ini setelah salafus salih terdahulu. Setelah kurun mufaddalah, setelah kurun yang terbaik di masa silam. Fahum hujjatullahi ala khalqi. Merekalah yang jadi hujjah. Karena mereka berpegang teguh pada kebenaran, mereka yang selalu menyampaikan pada yang lainnya. Hadza min hikmatillah subhanahu wa ta'ala annahu yuqimu li hadzal aqidah wa li hadzal manhaj as-salafi. Dan mereka inilah
yang dengan hikmah Allah selalu berpegang dengan akidah yang lurus dan dengan manhaj yang lurus, yaitu manhaj salafi, manhaj yang mengikuti salafus saleh, yaitu yang mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian Syekh mengatakan, may yatamassaku bihi wa yu'allimuhu lin-nasi ila an taquma sa'a rahmatan minhu bi ibadihi. Mereka itulah yang berpegang teguh dengan ajaran salaf terdahulu. Kemudian mereka ajarkan kepada manusia nanti sampai pada hari kiamat. Dan tujuan mereka di sini adalah sebagai bentuk memberikan rahmat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain. Lalu dikatakan di sini semuanya tadi kulluhum, salaf maupun khalaf, mutafiquna alal ikrar wal imrar. Mereka semuanya itu sepakat untuk menetapkan nama dan sifat Allah, dan juga mereka sepakat untuk imrar, yaitu memberlakukan nama dan sifat Allah sebagaimana yang Allah dan Rasulnya itu inginkan. Tidak mentakwil, tidak menyelewengkan maknanya sama sekali. Allah menyebut misalnya waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ketika Rabbmu itu datang, maka disebutkan di sini sifat Allah Subhanahu wa taala maji. Ya, sifat Allah Subhanahu wa taala datang. Allah itu datang. Maka kita maknakan benar-benar Allah itu datang, bukan perintah Allah yang datang. Ya, benar-benar Allah itu datang, bukan perintah Allah yang datang. Maka kita imani tanpa mentakwil sama sekali. Kulluhum muttafiquna 'alal iqrar wal imrar. Semuanya itu bersepakat untuk menetapkan wal imrar dan memberlakukan ayat Quran dan hadis sebagaimana adanya tanpa melakukan takwil. Wal isbat lima warada minas sifati fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam min ghairi ta'arrudin li ta'wilihi. Dan sikapnya pula menetapkan sifat-sifat yang ada dalam kitabullah Al-Quran, dalam sunnah Rasulullah SAW, dalam hadis, tanpa mempertentangkan dengan mentakwilnya. Jadi sebagaimana perkataan-perkataan sebelumnya, berarti diberlakukan ayat Quran dan hadis sebagaimana makna zahirnya. Makna tekstualnya orang Arab pahami demikian, maka kita pahami seperti itu. Karena dahulu ini dikatakan oleh Syekh di masa Nabi SAW, ayat ini sudah muncul atau sudah dihadirkan di tengah-tengah para sahabat yang berbahasa Arab. Mereka ketika tahu Allah menyebut tentang sifat ini, langsung mereka mengimaninya tanpa melakukan takwil. Maknanya mereka terima seperti itu. Nah, kemudian dikatakan wa qad umirna bittifai asarihim wal ihtida bimanarihim. Dan kami telah diperintah bil iktifa, untuk mengikuti asar-asar mereka, yaitu apa yang diajarkan oleh salafus saleh terdahulu. Wal ihtida, dan kami diperintahkan juga untuk mengikuti bimanarihim, yaitu mengikuti jalan mereka, Yaitu yang dimaksudkan sini adalah, kata Shalal Fauzan, kita diperintahkan untuk mengikuti agama para salaf terdahulu. Apa yang berlaku di masa salaf terdahulu. Sebagaimana kita menjalankan ayat juga surat At-Taubah ayat 100, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang terdahulu di generasi pertama dari kaum muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah meridhai mereka dan mereka pun meridhai Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun meridhai Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di sini dikatakan mengikuti muhajirin dan ansar yang jadi generasi utama terdahulu. Generasi mufaddalah, generasi terbaik di masa silam. Jadi mengikuti asar mereka, apa yang mereka tinggalkan. Begitu juga kata Nabi SAW, diperintahkan juga untuk mengikuti salaf,
Yaitu kata Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Berpegang teguhlah dengan sunnahku, yaitu ajaranku, dan juga ajaran khulafaur rasyidin al-mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Hadis ini nanti akan kita bahas nanti setelah perkataan Ibnu Qudamah selanjutnya. Ini juga perintah untuk mengikuti asar mereka. Kemudian wal itida bi manarihim, yaitu kita diperintah juga untuk mengikuti manar, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh para salaf terdahulu. Bagaimana mereka itu beragama, bagaimanakah mereka berakidah, bagaimanakah mereka beribadah sesuai dengan tuntunan. Kita mengikuti mereka. Lalu perkataan ini selanjutnya beralih kepada bahaya amalan, ibadah, keyakinan yang tidak ada dasar. Atau diingatkan tentang bahaya bid'ah. Ibnu Qudamah mengatakan wa huzirna bil muhdatsat. Wa huzirnal muhdatsat. Dan kami diingatkan supaya berhati-hati dengan muhdatsat, perkara-perkara baru dalam agama yang tidak ada dalil. Wa ukhbirna annahat dolalat, dan kami dikabari bahwa perkara-perkara baru dalam agama tadi itu adalah sesat. Perkara-perkara baru dalam agama tadi itu adalah sesat. Maka dikatakan di sini diingatkan, ya, diingatkan tentang masalah bid'ah. Bid'ah ini apa? Kata para ulama, bid'ah itu disebut bid'ah jika memenuhi 3 syarat. Ini kesimpulan dari hadis. Kesimpulan dari hadis Aisyah, kesimpulan dari hadis Al-Irbad bin Sariyah. Yaitu yang pertama, bid'ah disebut bid'ah karena bid'ah artinya secara bahasa sesuatu yang baru. Maka syarat pertama adalah sesuatu yang baru. Kemudian syarat yang kedua, sesuatu yang baru di sini dalam masalah agama. Karena Nabi SAW mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza. Siapa yang membuat perkara baru dalam ajaran kami. Berarti dalam masalah agama, bukan dalam masalah dunia. Maka terhapuslah perkara baru dalam masalah dunia seperti komputer, seperti pesawat, seperti handphone yang semakin canggih dan seterusnya. Seperti itu perkara yang baru. Namun itu dalam hal dunia, maka bukan bahasan kita. Jadi jangan lagi ya ketika diingatkan tentang suatu perkara bid'ah lalu bawa-bawa unta. Ya, kalau memang ini perkara yang baru yang dilarang, ya sudah kamu pergi ke Mekah naik haji pakai unta saja. Ya, padahal bahasan kita tidak membahas masalah itu, kita bahas perkara baru dalam masalah agama. Yang ketiga, perkara baru dalam masalah agama, syarat yang ketiga tidak ada dasar atau tidak ada dalilnya. Karena ada perkara baru dalam agama yang ada dasarnya, namun baru muncul sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru muncul sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf seperti saat ini. Ini suatu perkara yang baru. Ini dalam masalah agama juga. Baru muncul sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun masih punya dasar karena kita diperintahkan untuk menjaga Al-Quran. Al-Quran itu butuh terjaga dengan cara kita mengumpulkan Al-Quran tadi dalam satu mushaf. Karena kalau bergantung dengan para hafiz, ya, para hafiz ketika di masa Nabi SAW banyak meninggal dunia. Ya, maka dikhawatirkan seperti itu, maka Al-Quran itu dikumpulkan jadi satu dalam satu mushaf. Jadi 3 syarat ini dipenuhi barulah disebut bid'ah. Yaitu perkara baru, yaitu barunya dalam hal agama, barunya itu tidak ada dasarnya sama sekali.
Dan di sini dikatakan wa ukhbirna annaha dhalalat. Dan perkara bid'ah itu adalah sesat. Kenapa disebut sesat? Ya disebut sesat karena tuntutan hadis. Karena dalam hadis itu disebutkan, dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis Jabir. Inna khairal hadisi kitabullah. Sebaik-baik perkataan itu adalah kitabullah. Wa khairul hadyi hadyu Muhammadin SAW, dan sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, sejelek-jelek perkara itu adalah perkara yang baru. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap yang baru dalam agama itu adalah sesat. Setiap yang baru dalam agama itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Maka Nabi menyebut bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, setiap yang sesat tadi itu diancam dengan neraka. Ini peringatan dari Nabi SAW dalam hadis Jabir. Kemudian Ibnu Qudamah membawakan sabda Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajis wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun. Dikatakan berpegang teguhlah dengan ajaranku, kata Nabi SAW. Dan berpegang teguhlah juga dengan ajaran khulafa'ur rasyidin, Rasyid dan ar-rasyidin al-mahdiyyin, yang mendapatkan petunjuk dalam amal, wal mahdiyyin, dan dalam ilmu. Min ba'di, yang hidup setelahku. Abdu 'alaiha, berpegang teguhlah dengan ajaran. Ini kembali kepada dua hal yang disebutkan tadi, yaitu ajaran Nabi dan ajaran khulafa'ur rasyidin. Berarti karena tadi disebutkan dengan dua, kemudian merujuk pada satu saja, berarti ajaran Nabi SAW itu sama seperti ajaran khulafa'ur rasyidin. Ya, ajaran Nabi SAW itu satu dengan ajaran khulafa'ur rasyidin. Maka berpegang teguhlah dengannya, dengan ajaran tadi. Binawajis, dengan gigi geraham kalian. Karena gigi geraham itu kalau gigit sesuatu itu paling keras. Maka kalau banyak godaan, banyak omongan, banyak hujatan, banyak celaan, diperintahkan untuk menggigitnya dengan kuat ajaran tadi. Jadi benar-benar dia pegang teguh ajaran tersebut. Seperti dalam hadis yang lainnya, walaupun dengan seperti memegang bara api. Kemudian Nabi ingatkan, hati-hatilah kalian dengan perkara yang baru dalam agama, karena setiap perkara baru itu adalah bid'ah, setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Maka di sini lihat ada beberapa istilah sunnah yang dimaksudkan di sini adalah ajaran. Alaikum bisunnati, berpegang teguhlah dengan ajaranku. Sunnah di sini bukan bermakna sunnah yang lawan dari wajib. Di sini dikatakan oleh Syaikh Shalal Fauzan, yang namanya sunnah di sini adalah masabata anhu min qaulin au fi'lin au takrir. Yaitu setiap ajaran Nabi berupa perkataan beliau. Sunnah yang dimaksud adalah setiap ajaran Nabi berupa perkataan Nabi, atau berupa fi'il, perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau berupa takrir, penetapan. Ya, berupa penetapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia lihat ada sahabat melakukan ini, ya Nabi lihat SAW ada sahabat melakukan ini, Nabi setuju. Ya, tanpa Nabi SAW komentari sama sekali, itu namanya takrir. Maka ini masuk sunnah, berarti ada sabda Nabi lewat ucapan, ada fi'il Nabi SAW, Nabi contohkan sholat, itu sunnah Nabi. Nabi menetapkan sesuatu, disetujui apa yang dilakukan oleh sahabat. Ya. Apa yang dilakukan oleh sahabat itu disetujui. Nah, itu namanya takrir. Maka ini semua masuk sunnah Nabi SAW. Dan setiap sunnah ini, kata Syekh Saleh,
wajib bagi kita untuk mengambilnya. Karena kata Nabi SAW, karena disebutkan dalam ayat, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasulmu ambil. Apa yang Rasulmu itu larang maka tinggalkanlah. Ini dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Dan kenapa kita ambil? Karena Rasul itu uswah yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada contoh yang baik dalam diri Rasulullah sebagai uswah hasanah, sebagai uswah, suri teladan yang baik. Kemudian kita diperintahkan juga untuk taat pada Rasul. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 80, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah." Siapa yang taat kepada Rasul maka berarti dia telah mentaati Allah. Dan masih banyak dalil yang lainnya yang menyebutkan kita hendaklah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi berarti apa? Ajaran Nabi berupa perkataan, berupa perbuatan, berupa takrir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa yang dimaksudkan dengan sunnah khulafaur rasyidin? Kalau disebut khulafaur rasyidin maka yang 4, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Mereka 4-4 itulah khulafaur rasyidin yang kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengambil ajaran mereka. Dan ajaran mereka dianggap sebagai sunnah Rasul SAW. Karena mereka benar-benar merealisasikan ittiba, yaitu mengikuti Rasul SAW dengan benar. Di sini khulafaur rasyidin punya 2 sifat. Ya, khulafaur rasyidin punya 2 sifat. Yang pertama, ar-rasyidin. Ar-rasyidin itu dari kata rusdu, lawan dari ghayyi. Yang artinya ghayyi itu artinya dhalal wal inhiraf anil haqq, yaitu menyimpang dari kebenaran. Ada pengertian yang lain yang para ulama sebutkan, yang dimaksudkan rasyidin yaitu sesat dalam amal. Ya, sesat dalam amal. Sedangkan mahdiyin sifat yang kedua. Ya, mahdiyin itu sifat yang kedua. Mahdiyin itu lawan dari al-ilmu. Maaf, mahdiyin itu lawannya dolal, sesat. Kalau rusdi tadi lawannya apa? Ghayyi. Kalau mahdiyin itu dari kata huda, petunjuk, lawannya itu dolal, sesat. Sesat di sini itu yang dimaksudkan adalah sesat dalam ilmu. Artinya tidak punya ilmu. Berarti kalau dikatakan ar-rasyidin berarti berada dalam amal yang benar. Kalau dikatakan mahdiyin berarti berada dalam ilmu yang benar. Berarti kalau khulafaur rasyidin al-mahdiyin itu artinya khulafaur rasyidin yang berada benar dalam ilmu dan amal. Jadi ilmunya benar, amalnya benar. Karena ada orang yang tidak punya 2 sifat ini, ilmunya benar namun amalnya enggak ada. Ada juga yang amalnya benar, amalnya ada, namun ngawur, nggak pakai ilmu, cuma pakai perasaan. Ya, tidak pakai ilmu, namun pakai perasaan. Coba lihat, ya sebagian yang beralasan, ya kita harus pergi berdakwah ke 3 tempat. Saya baru lihat videonya tadi. Ya, dia cerita, ya, saya berdakwah kemana-mana, ya pokoknya 3 tempat ini dijadikan pilihan, yaitu Bangladesh, India, Pakistan. Disingkat apa? IPB. Ya, India, Pakistan, Bangladesh.
Apa dalilnya? Pakai perasaan. Perasaannya gimana? Wah, kita bisa belajar akhlak dari orang-orang India, belajar akhlak dari orang-orang Pakistan, belajar akhlak dari orang-orang Bangladesh. Jawabannya gampang. Pergi ke sana dengan umroh, ke sana pergi itu $3.000 lah taruh. Umroh juga sudah dapat separuhnya dari itu. Bisa belajar akhlak banyak juga dari orang-orang Arab. Ya, namun karena sudah sentimen dengan orang Arab, ya nggak bisa jawab seperti ini. Ya. Ini keliru sekali. Jadi pentingkan suatu yang tidak punya dalil, ya. Padahal ada yang lainnya yang punya dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang punya dalil dari Nabi SAW apa? Umroh lebih utama. Pergi umroh itu lebih utama. Bahkan ada seorang sahabat yang mau pergi berjihad, lantas dia disuruh berbakti kepada ibunya. Nabi SAW katakan, kamu berbakti pada ibumu, pahalanya sudah sama seperti pahala haji, pahala umroh. Umroh kemana? Umroh ke Mekah. Pahala haji, pahala umroh, pahala seorang mujahid. Maka umroh tetap disebutkan oleh Nabi SAW, atau haji tetap disebutkan oleh Nabi SAW. Tempat sana lebih utama. Ya, itu berdalil pakai perasaan. Ya, kalau berdalil pakai Al-Quran, hadis, jelas disebutkan, oh keutamaannya di sini. Uang jelas sekali Mekah, Madinah itu kota yang paling utama. Mekah, Madinah tidak dimasuki Dajjal. Sedangkan seluruh penjuru negeri, ya, Eropa, Amerika, Asia, semuanya dimasuki oleh Dajjal. Kecuali Mekah dan Madinah, kota yang paling utama di muka bumi. Ya, Mekah dan Madinah juga kalau orang itu mati di sana akan mendapatkan syafaat Nabi SAW. Ya, kota Mekah dan Madinah cuma hanya bisa dimasuki oleh seorang Muslim. Ya, tidak ada orang kafir di situ. Sedangkan tadi 3 tempat yang disebutkan tadi, orang-orang kafir juga banyak di situ. Ya, bahkan tempat-tempatnya, maaf kita katakan jorok. Ya, karena orang-orang yang selain Islam itu tidak memperhatikan ada pada kebersihan, kecuali orang-orang Islam saja. Ya, ini tidak ditemukan ketika berada di Mekah dan Madinah. Kemudian disebutkan tadi, ini sifat khulafaur rasyidin berarti ada 2 tadi. Mim ba'di, Khulafaur Rasyidin yang hidup setelahku. Berarti kita diperintahkan untuk mengikuti Khulafaur Rasyidin. Maka contoh misalnya, bagaimana hukum disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Bagaimana hukum azan 2 kali ketika sholat Jumat? Apakah boleh dilakukan karena ini baru muncul di masa Utsman bin Affan? Maka jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau katakan dalam hadis Arba'in, boleh diikuti karena kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah Khulafaur Rasyidin. Hidup di masa Utsman itu hidupkan azan 2 kali tadi ketika khutbah Jumat, ketika sholat Jumat. Maka karena ini dipelopori oleh Utsman, maka ajarannya boleh diikuti. Karena kita diperintahkan wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kemudian addu 'alaiha, pegang teguhlah ajaran tadi, yaitu sunnah Rasul dan sunnah khulafa'ir rasyidin tadi. Benar-benar pegang dengan kuat. Artinya tadi dengan bina wajid, dengan gigi geraham kalian, karena dengan gigi geraham ini kita memang benar-benar ya menggigitnya dengan kuat. Kalau menggigit sesuatu paling kuat dengan gigi geraham. Tali kita taruh di sini, maka kita pegang tali itu tadi dengan kuat kalau dengan gigi geraham. Seperti di sini contohkan oleh Syekh Shalal Fauzan, beliau katakan seperti orang yang tenggelam. Kalau dia dapati tali, ini sudah mau terbawa ombak misalnya, maka tali tadi dia pegang kuat-kuat biar bisa selamat. Maka kalau ingin selamat, maka peganglah tali seperti itu, seperti orang itu mau tenggelam. Jadi kalau cobaannya itu begitu besar kanan kiri, maka peganglah seperti kita pegang tali ketika menghadapi cobaan yang begitu berat. Mungkin cobaan dari keluarga, mungkin cobaan dari tetangga, cobaan dari orang sana sini, cobaan dari teman-teman nongkrong dahulu. Ya, dulu biasanya bareng-bareng jalan-jalan, wah sekarang kok ini sudah berubah. Wah si A ini kok malah jenggotan nih, sekarang sudah sangar sekali tampaknya, yang nggak mau bergaul dengan kita-kita, omongan sana sini. Ya, dulu itu biasa futsal bareng, sekarang nggak lagi. Dulu itu biasanya nongkrong bareng dengan yang putra putri, ya, cowok cewek kumpul bareng gitu, kok sekarang ya mandangi cewek saja nggak mau gitu, dia cuma tundukkan pandangan saja ke bawah. Ya. Cobaannya sana sini, komentarnya sana sini, apalagi dengan teman-teman kampus yang sudah nggak ngaji, yang sudah nggak mau kenal agama sama sekali, kenal masjid saja nggak. Ya. Maka omongannya sana sini begitu berat.
Maka disuruh tadi, ingin selamat, iya pegang ajaran Nabi SAW tadi, walaupun komentar sana sini yang begitu banyak. Kemudian Nabi ingatkan tentang perkara bid'ah. Dan nanti dari kalimat wa iyyakum sampai seterusnya nanti insyaallah kita akan kaji pada pertemuan pekan depan biiznillah. Oke, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Tidak ada tanya jawab dulu, nanti ditunda aja pekan depan. Ya, kami cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah video-video Darussolihin TV. Dukung Darussolihin dan jangan lupa subscribe videonya biar mendapatkan ingatan terus setiap hari.